Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar mengenai formulir. Sudah siap belajar semua teman-teman? Kalian pasti pernah mendengar tentang formulir atau sudah pernah mengisi sebuah formulir. Nah, formulir ini biasanya kita temukan saat kita mendaftar sebagai siswa baru ataupun sebagai anggota baru dalam sebuah perpustakaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa sih itu formulir? Formulir adalah lembar isian tentang informasi tertentu yang harus diisi dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Formulir ini dibuat dengan tujuan adalah untuk mempermudah pencatatan data. Yang kedua, agar dapat mempercepat kegiatan administrasi. Dan yang ketiga, agar mendapat data-data yang akurat. Sedangkan tujuan kita untuk mengisi formulir adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai diri kita. Jenis-jenis formulir. Ada berbagai macam jenis formulir. Di antaranya, yang pertama yaitu formulir pendaftaran, yang kedua kartu anggota, yang ketiga daftar riwayat hidup, dan yang keempat formulir isian bank. Nah, supaya lebih jelas yuk kita lihat contohnya. Nah, ini yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Gambar yang ada pada contoh ini merupakan formulir pendaftaran sebagai siswa baru di SMP Negeri 3 Bajeng. Ya. Untuk di atasnya terdapat kop surat ya sebagai data diri dari pihak yang meminta informasi kita. Dan yang kedua, di bagian bawah berisi data yang diminta dan yang harus kita isi. Di antaranya ada nama lengkap, nama panggilan, asal sekolah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, dan juga jumlah saudara kandung. Nah, selain itu juga ada tambahan foto yang harus ditempelkan. Jenis formulir yang kedua yaitu kartu anggota. Untuk formulir ini biasanya kita isi pada saat kita mendaftar sebagai anggota baru sebuah kegiatan ataupun kelompok. Ya, contohnya di sini adalah untuk mendaftar sebagai anggota baru kegiatan PMR atau ekstrakurikuler PMR. Adapun untuk formulirnya masih sama. Untuk di bagian atasnya ada identitas dari pihak yang memberikan formulir yaitu PMR ya. Kemudian ada data-data yang diminta untuk kita isikan. Masih seperti tadi ya, ada identitas kita seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, golongan darah, dan juga alamat lengkap. Kemudian di bagian akhir ada yang bersangkutan yaitu kita untuk memberikan tanda tangan dan juga nama lengkap dan mengetahui orang tua kita. Nah, jika ada seperti ini, maka orang tua kita harus memberikan tanda tangan dan juga persetujuannya bahwa kita mendaftar sebagai anggota PMR. Kemudian yang ketiga yaitu daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini data-data yang diinginkan lebih lengkap lagi ya. Ada data pribadi yang berupa nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran, warga negara, agama. Ya, selain itu juga ada bidang yang diminati, kemudian ada riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus yang pernah dilakukan, lalu kecakapan atau keterampilan yang kita miliki, serta yang terakhir ada kesimpulan. Daftar riwayat hidup ini biasanya kita
isi saat mendaftar ke sekolah baru atau juga saat kita mendaftar atau melamar sebuah pekerjaan. Yang terakhir yaitu formulir isian bank. Saat kita ke bank ingin membuka sebuah rekening baru, kita akan diberikan sebuah formulir seperti di samping ini, ya. Untuk formulir ini isiannya meliputi data diri, kemudian data pekerjaan, data keuangan, kemudian produk rekening yang akan dipilih. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengisi formulir? Nah, dalam mengisi formulir, kalian harus hati-hati dan teliti, ya. Yang pertama, kalian harus lihat terlebih dahulu dan juga baca terlebih dahulu jika ada petunjuk pengisian formulir. Biasanya petunjuk pengisian formulir ini ada di bagian pojok bawah sebuah formulir. Jika kalian temukan petunjuknya, maka kalian harus membaca terlebih dahulu petunjuk tersebut supaya kalian dapat mengisi formulir dengan benar. Ya, isilah sesuai dengan petunjuk yang telah dituliskan. Namun jika tidak ada, maka kalian harus mengisi formulir menggunakan huruf kapital, yaitu huruf besar semua. Mengapa demikian? Supaya lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Kita harus mengisi formulir sesuai dengan data isian yang diminta. Jika yang diminta adalah nama lengkap, maka kita harus mengisikannya nama lengkap kita. Dan isi formulir tersebut dengan data yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak boleh memalsukan data dari data isian yang kita isikan dalam formulir. Selanjutnya, kita jangan mengotori kertas formulir, ya. Dan usahakan dalam mengisi formulir harus benar tanpa ada coretan. Karena biasanya jika sebuah formulir ada coretan, maka dianggap tidak sah. Maka kita harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan pengisian formulir. Nah, supaya teman-teman semua lebih jelas, yuk kita lihat pengisian formulir berikut ini. Ya, dalam formulir pendaftaran perpustakaan SD Merah Putih ini ada beberapa data isian yang diminta. Yang pertama yaitu nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, lalu jenis kelamin, kelas, dan juga alamat. Nah, kita harus isikan sesuai dengan data isian yang diminta. Karena dalam formulir ini tidak ada petunjuknya, maka kita isi langsung menggunakan huruf kapital. Ya, untuk nama lengkap kita isikan sesuai dengan data kita yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Nama lengkapnya adalah Artika Sari. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya Semarang 7 Agustus 2013. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kelas 6. Dan alamatnya Jalan Kesatria nomor 37 Banjarnegara. Dan yang terakhir, kita beri tanggal saat kita mengisi formulir, kemudian nama terang kita dan tanda tangan. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah paham mengenai formulir? Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu teman-teman memahami dalam mengisi formulir. Dan baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.